Berikut adalah pembaruan mengenai jadwal persiapan tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk agenda keberangkatan mereka ke Arab Saudi. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto ungkap tantangan dalam seleksi pemain muda menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan upaya memperbaiki dasar-dasar sepak bola untuk membangun generasi timnas yang solid. Perbedaan signifikan dalam harga pasaran Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh yang akan bertemu di Liga Thailand 2024 hingga 2025. Rizky Ridho terkejut mendapatkan kepercayaan sebagai kapten Persija Jakarta di Liga 1 2024 hingga 2025, tanggung jawab baru dan persiapan pertama di musim ini. 5 pemain timnas Indonesia yang posisi mereka sulit digeser oleh Shin Tae-yong, dari gelandang kunci hingga striker belum cetak gol. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Erick Thohir ungkap pembangunan 21 stadion sebagai bukti keseriusan pemerintah dan PSSI dalam meningkatkan sepak bola Indonesia. Curahan hati Jens Raven, pengalaman pertama kali bermain di Indonesia dan momen mengharukan setelah laga final. Berikut ini fakta benarnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Berikut adalah pembaruan mengenai jadwal persiapan tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk agenda keberangkatan mereka ke Arab Saudi. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto baru-baru ini mengungkapkan informasi penting mengenai jadwal berkumpulnya skuad Garuda sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan memulai laga perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada 5 September 2024. Dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, skuad Garuda akan bertanding melawan Arab Saudi di Jeddah. Setelah itu pada 10 September 2024, tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertandingan melawan Australia ini akan menjadi laga perdana tim Merah Putih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun persiapan Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga ini akan sangat terbatas. Timnas Indonesia direncanakan akan berkumpul untuk memulai persiapan pada 29 Agustus 2024. Nova Arianto menyampaikan bahwa jadwal berkumpul ini masih merupakan rencana dan bisa berubah jika terdapat halangan. Rencananya, Timnas Indonesia senior baru akan berkumpul sekitar tanggal 29 Agustus. Jika tidak ada perubahan, ujar Nova Arianto saat ditemui oleh awak media, termasuk Bola Sport, di lapangan B, Kompleks GBK, Senayan, pada Kamis, 8 Agustus 2024. Dengan jadwal kumpul yang relatif dekat dengan jadwal pertandingan pertama, tim Merah Putih akan memiliki waktu persiapan yang sangat singkat. Oleh karena itu, Nova Arianto juga mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia direncanakan untuk berangkat ke Arab Saudi lebih awal. Skuad Garuda diperkirakan akan berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024, meskipun Nova menekankan bahwa ini masih merupakan rencana dan dapat mengalami perubahan. Rencananya kita akan berangkat ke Arab Saudi pada 1 September. Namun, semua ini masih dapat berubah, tambah Nova Arianto. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia mengaku telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan telah dilakukan dengan baik untuk memastikan Timnas Indonesia dapat tampil secara optimal pada semua laga putaran ketiga. Bahkan PSSI telah merencanakan untuk menyewa pesawat khusus bagi Timnas Indonesia untuk perjalanan pada laga ketiga dan keempat yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Sebelum memulai persiapan, pelatih kepala Shin Tae-yong yang saat ini masih berada di Korea Selatan direncanakan akan segera kembali ke Indonesia pada 11 Agustus 2024.
Coach Shin dijadwalkan tiba di Indonesia pada tanggal 11 Agustus, tutur Nova Arianto. Dengan jadwal yang padat dan persiapan yang terbatas, diharapkan timnas Indonesia dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto ungkap tantangan dalam seleksi pemain muda menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan upaya memperbaiki dasar-dasar sepak bola untuk membangun generasi timnas yang solid. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto saat ini tengah menjalankan proses seleksi yang sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda Asia. Seleksi ini merupakan bagian dari persiapan Timnas U17 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto yang memimpin proses ini mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapinya dalam membentuk tim yang solid dari calon pemain muda. Menurut Nova, membangun timnas pada level kelompok umur seperti U17 memang memiliki sejumlah kesulitan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah usia para pemain yang masih muda dan kurang berpengalaman di tingkat kompetitif. Di usia ini, para pemain berada dalam tahap awal perkembangan karier mereka dan pelatih harus memiliki ketajaman dalam menilai serta mengasah bakat-bakat yang ada. Nova menegaskan bahwa itu pasti menjadi masalah besar buat saya karena pada usia U16, pemain baru mulai mengembangkan fondasi mereka sebagai pemain sepak bola profesional. Selama proses seleksi, Nova juga mencatat bahwa meskipun beberapa pemain mungkin sudah mendapatkan pelatihan di sekolah sepak bola sejak usia 9, 10, atau bahkan 12 tahun, masih banyak aspek dasar dari sepak bola yang perlu ditingkatkan. Mungkin dari usia 9, 10, atau 12 tahun mereka sudah belajar, tetapi dalam penanganannya masih kurang. Itu yang harus kita perbaiki, ujarnya. Proses pembentukan pemain di level U17 ini sangat krusial karena merupakan tahap awal dari perjalanan mereka menuju karier profesional. Nova Arianto menjelaskan bahwa tugas pelatih di timnas kelompok umur seperti ini adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan dasar-dasar sepak bola yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh para pemain muda. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan bahwa generasi berikutnya dapat melanjutkan perjalanan mereka ke timnas senior dengan pemahaman yang solid tentang apa yang dibutuhkan di level yang lebih tinggi. Nova juga menambahkan bahwa tugas pelatih di level U16, U19, U20, atau U23 adalah untuk mempersiapkan pemain-pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi juga memahami dan siap untuk menghadapi tantangan yang ada di timnas senior. Itu menjadi tugas saya. Kita membentuk pemain sebenarnya kalau di U19, U20, U23 atau senior itu lebih enak. Tetapi di U16, tugasnya adalah memperbaiki masalah, scanning, dan lainnya, tutupnya. Dengan segala tantangan yang ada, tim pelatih diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dari setiap calon pemain, sehingga mereka bisa membawa timnas U17 Indonesia tampil maksimal di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan mencapai prestasi yang membanggakan. Perbedaan signifikan dalam harga pasaran Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh yang akan bertemu di Liga Thailand 2024 hingga 2025. Dalam dunia sepak bola, perbedaan harga pasar antar pemain bisa menjadi indikasi dari berbagai faktor seperti usia, pengalaman, dan penampilan di lapangan. Hal ini terbukti dalam perbandingan harga pasar antara dua pemain muda timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh, yang saat ini berada di Liga Thailand musim 2024 hingga 2025. Kedua pemain ini diperkirakan akan bertemu di liga tersebut, namun perbedaan dalam nilai pasar mereka sangat mencolok. Ronaldo Kuateh, salah satu bintang muda timnas Indonesia, baru saja diperkenalkan sebagai anggota baru Muang Thong United untuk musim Liga Thailand 2024 hingga 2025.
Ronaldo akan mengenakan nomor punggung 99 di klub yang dikenal dengan julukan The Twin Killings. Kehadirannya di Liga Thailand menjadikannya sebagai salah satu pemain baru yang dipertimbangkan untuk musim ini setelah sebelumnya menjadi sorotan berkat potensinya yang menjanjikan. Di sisi lain, Asnawi Mangkualam, kapten timnas Indonesia yang lebih berpengalaman, telah berkomitmen untuk melanjutkan perjalanan kariernya bersama Port FC di Thai League. Asnawi bergabung dengan Port FC sejak Januari 2024 dan penampilannya yang konsisten dan solid membuat klub mempertahankannya untuk mengisi slot pemain asing Asia Tenggara. Sebagai pemain senior, harga pasar Asnawi lebih tinggi dibandingkan Ronaldo Kuateh. Menurut informasi terbaru dari situs Transfermarkt, harga pasar Asnawi Mangkualam saat ini berada di kisaran 5,65 miliar rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar Ronaldo Kuateh yang tercatat sebesar 2,61 miliar rupiah. Perbedaan harga ini cukup wajar mengingat beberapa faktor yang memengaruhi nilai pasar. Usia Ronaldo Kuateh yang masih muda serta pengalaman yang lebih terbatas berkontribusi pada harga pasar yang lebih rendah. Selain itu, Ronaldo sempat mengalami cedera parah yang menyebabkan penurunan nilai pasarnya. Namun peluang bagi Ronaldo Kuateh untuk meningkatkan harga pasarnya cukup terbuka lebar dengan bergabung bersama Muang Thong United. Jika ia mampu menunjukkan performa terbaiknya selama musim 2024 hingga 2025, ada kemungkinan besar bahwa nilai pasarannya akan mengalami kenaikan. Dengan Ronaldo Kuateh dan Asnawi Mangkualam bermain di dua klub berbeda di Liga Thailand, kemungkinan mereka akan saling berhadapan dalam pertandingan liga menjadi sangat besar. Ronaldo yang berposisi sebagai penyerang dan pemain sayap berpotensi berhadapan langsung dengan Asnawi yang bermain sebagai bek kanan. Pertandingan di mana kedua pemain ini dapat saling beradu diperkirakan akan berlangsung pada 19 Oktober mendatang. Perbedaan harga pasar antara Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh menunjukkan betapa kompleksnya faktor-faktor yang memengaruhi nilai seorang pemain. Semoga informasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi harga pasar kedua pemain ini dan bagaimana mereka akan berkontribusi pada Liga Thailand musim ini. Rizky Ridho terkejut mendapatkan kepercayaan sebagai kapten Persija Jakarta di Liga 1 2024 hingga 2025. Tanggung jawab baru dan persiapan pertama di musim ini. Rizky Ridho, pemain belakang yang telah menunjukkan performa gemilang di level klub dan tim nasional, mengungkapkan rasa keterkejutannya setelah diberikan kepercayaan untuk menjadi kapten Persija Jakarta dalam ajang Liga 1 2024-2025. Keputusan ini tentunya merupakan langkah besar dalam karier Ridho yang diharapkan dapat memimpin tim dengan penuh dedikasi dan semangat. Andritani Argiesa, kapten sebelumnya yang juga merupakan salah satu pilar penting di Persija Jakarta, telah memutuskan untuk menyerahkan ban kapten kepada Ridho. Andritani menilai bahwa Ridho, pemain asal Surabaya yang kini membela Persija, adalah sosok yang tepat untuk memimpin skuad Macan Kemayoran. Keputusan ini diambil dengan keyakinan bahwa Ridho memiliki kualitas dan karakter yang diperlukan untuk memegang tanggung jawab besar ini. Dalam wawancara yang dilakukan pada Jumat 9 Agustus 2024 di Jakarta, Ridho mengungkapkan bahwa ia merasa sangat terkejut dengan penunjukan tersebut. Kalau untuk kapten, saya sendiri sebenarnya kaget karena saya merasa belum waktunya seperti itu, tapi Andritani menunjuk saya menjadi kapten, ujar Ridho. Meski merasa bahwa mungkin ia masih terlalu dini untuk memegang posisi ini, Ridho menerima tantangan tersebut dengan tangan terbuka dan siap untuk mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sebagai kapten yang baru, Ridho kini mengenakan ban kapten Persija di lengan kirinya, menandakan dimulainya perannya sebagai pemimpin tim. Tugas pertamanya sebagai kapten akan dimulai saat Persija Jakarta menghadapi Barito Putra dalam pertandingan pembuka Liga 1 2024 hingga 2025. Laga tersebut akan dihelat di Jakarta International Stadium pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Siap enggak siap, saya harus siap, tegas Ridho menunjukkan komitmennya untuk menghadapi tanggung jawab baru ini dengan penuh kesiapan.
Meskipun ini adalah pertama kalinya Ridho memegang ban kapten di level klub, ia sudah memiliki pengalaman serupa sebelumnya. Pada bulan April lalu Ridho ditunjuk oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menjadi kapten Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 edisi 2024. Pengalaman tersebut tentunya memberikan tambahan kepercayaan diri dan bekal bagi Ridho dalam menjalankan perannya sebagai kapten Persija Jakarta. Dengan kepemimpinan Ridho, diharapkan Persija Jakarta dapat menunjukkan performa terbaik mereka di Liga 1 musim ini. Tugas besar menanti Ridho untuk memimpin timnya melalui berbagai tantangan yang ada dan dukungan serta doa dari para pendukung Persija akan menjadi motivasi tambahan dalam perjalanan mereka di kompetisi ini. Lima pemain Timnas Indonesia yang posisi mereka sulit digeser oleh Shin Tae-yong, dari gelandang kunci hingga striker belum cetak gol. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Dalam dunia sepak bola, posisi pemain dalam skuad nasional seringkali mengalami perubahan tergantung pada strategi dan kebutuhan pelatih. Namun, ada beberapa pemain yang posisinya tampaknya hampir tak tergantikan dalam skema pelatih. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, dikenal sering melakukan rotasi dan perubahan formasi, namun terdapat 5 pemain yang posisinya sulit untuk digeser dalam susunan timnya. Berikut ini adalah ulasan mengenai 5 pemain Timnas Indonesia yang hampir pasti mengisi posisi kunci di skuad Garuda. Pemain pertama, Ivar Jenner. Ivar Jenner adalah salah satu pemain yang posisinya hampir tak tergantikan di lini tengah Timnas Indonesia. Sejak debutnya pada Juni 2022 dalam pertandingan melawan Timnas Argentina, pemain FC Utrecht ini selalu menjadi pilihan utama di tengah lapangan. Dengan usia yang baru menginjak 20 tahun, Ivar telah menunjukkan performa yang konsisten dengan mencatatkan 10 penampilan bersama Timnas. Kecuali saat mengalami cedera atau terkena akumulasi kartu, Ivar hampir selalu ada di dalam formasi utama Shin Tae-yong. Pemain kedua, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand adalah contoh lain dari pemain yang posisinya sulit untuk digeser dalam Timnas Indonesia. Sama seperti Ivar Jenner, posisi Marcelino juga sangat vital meskipun kadang perannya dalam starting 11 bisa diganti-ganti. Sebagai gelandang berusia 19 tahun, Marcelino dianggap sebagai salah satu bakat terbaik yang dimiliki Indonesia. Kemampuannya di lapangan dan potensi yang dimilikinya membuat Shin Tae-yong sangat mempercayainya dan sering memasukkan namanya dalam formasi utama. Pemain ketiga, Hernando Ari. Hernando Ari, kiper Persebaya Surabaya, adalah penjaga gawang utama yang hampir tidak tergantikan sejak pertama kali memegang posisi starter pada laga melawan Argentina pada 19 Juni 2022. Peran Hernando sebagai kiper utama seakan menjadi miliknya, kecuali saat ia mengalami kartu merah atau cedera. Namun posisi Hernando mungkin akan mendapatkan tantangan tambahan jika Maarten Paes, yang saat ini belum bisa membela Timnas Indonesia, bergabung dalam skuad. Pemain keempat, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam adalah pemain yang tak tergantikan berkat ban kapten yang melingkar di lengannya. Bek yang kini bermain untuk Port FC ini merupakan salah satu pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam Timnas Indonesia saat ini. Selain statusnya sebagai kapten, Asnawi juga dikenal dengan etos kerja yang sangat dihargai oleh Shin Tae-yong. Keterlibatannya yang konsisten di setiap pertandingan menjadikannya sebagai salah satu pemain kesayangan pelatih. Pemain kelima, Rafael Struijk. Rafael Struijk meskipun belum mencetak gol, tetap menjadi sosok yang penting di lini depan Timnas Indonesia. Sejak debutnya pada 19 Juni 2022, pemain Ado Den Haag ini selalu tampil sebagai penyerang utama kecuali saat mengalami cedera, sakit, atau akumulasi kartu. Keberadaannya di lini depan terbukti sangat penting dalam membangun serangan dan seringkali serangan tim menjadi kurang tajam saat Rafael absen dari lapangan. Itulah 5 pemain Timnas Indonesia yang posisinya sulit untuk digeser oleh Shin Tae-yong. Dengan peran penting yang mereka mainkan di skuad, setiap pemain memiliki kontribusi yang signifikan terhadap performa tim nasional.
Semoga informasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi kunci dalam tim dan bagaimana masing-masing pemain berperan dalam strategi pelatih. Erick Thohir ungkap pembangunan 21 stadion sebagai bukti keseriusan pemerintah dan PSSI dalam meningkatkan sepak bola Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pembangunan 21 stadion di berbagai provinsi di Indonesia merupakan wujud nyata dari komitmen dan keseriusan pemerintah serta PSSI dalam mengembangkan sepak bola di tanah air. Pernyataan tersebut disampaikannya melalui akun Instagram pribadi Erick Thohir yang dipantau pada Kamis di Jakarta. Menurut Erick, pembangunan stadion-stadion ini adalah langkah signifikan dalam upaya meningkatkan infrastruktur sepak bola Indonesia dan menunjukkan dedikasi pemerintah serta PSSI dalam memajukan olahraga ini. Ini pembangunan 21 stadion merupakan bukti komitmen dan keseriusan pemerintah berkolaborasi dengan PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Pembangunan dan renovasi stadion ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 sebesar 2.874 triliun. Erick Thohir menekankan bahwa pembangunan fasilitas vital ini merupakan bagian dari upaya besar dalam transformasi sepak bola Indonesia. Kami ingin memastikan seluruh stadion sepak bola di Indonesia memiliki standar keamanan yang bagus dan bisa menggelar turnamen di level nasional maupun internasional, tambah Erick. Selain itu, PSSI juga mendapatkan dukungan dari APBN tahun 2024 melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan alokasi dana sebesar 127,10 miliar rupiah. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk perlengkapan dan operasional pusat pelatihan PSSI di Ibu Kota Nusantara, pelaksanaan training camp, dan turnamen tim nasional Indonesia putra dan putri baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi seperti Liga 3, serta untuk pelatihan pelatih dan wasit sepak bola. Tak hanya itu, APBN juga mengalokasikan dana sebesar 8,33 miliar untuk mendukung pemusatan latihan tim nasional U23 dalam persiapan menghadapi kualifikasi Olimpiade yang akan datang. Erick Thohir juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait yang telah berkontribusi dalam pembangunan sepak bola Indonesia. Insya Allah ini menjadi langkah awal untuk melihat sepak bola Indonesia terbang lebih tinggi, pungkas Erick Thohir menutup pernyataannya dengan harapan optimis untuk masa depan sepak bola Indonesia. Curahan hati Jens Raven, pengalaman pertama kali bermain di Indonesia dan momen mengharukan setelah laga final. Berikut ini fakta benarnya. Penyerang timnas Indonesia Jens Raven baru-baru ini membuka hati tentang pengalamannya bermain untuk pertama kali di Indonesia. Sebagai pemain naturalisasi timnas U19, momen ini datang saat ia berpartisipasi dalam Piala ASEAN U19 2024 yang digelar di Surabaya dari 17 hingga 29 Juli 2024. Pada turnamen tersebut, timnas U19 Indonesia berhasil meraih gelar juara dan Jens Raven memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan tersebut. Kisah dimulai ketika Jens Raven tiba di Jakarta 2 hari sebelum timnas terbang ke Surabaya. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan bahwa ia merasa perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Perjalanan di Piala ASEAN U19 bermula saat saya tiba di Jakarta pada 2 hari sebelum kami terbang ke Surabaya, ujar Jens sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Menurut Jens, proses adaptasi ini penting karena ini adalah kali pertama ia bermain di Indonesia. Sedikit beradaptasi karena bagi saya ini pertama kali bermain di Indonesia. Jadi, 2 hari pertama saya maksimalkan untuk pemulihan kondisi, tambahnya. Saat tiba di Surabaya, Jens merasakan dukungan yang sangat luar biasa dari para supporter. Kemudian kami terbang ke Surabaya dan Anda merasakan penonton di sini begitu gila bola. Merasakan atmosfer dan kami menjalani turnamen, kata Jens dengan penuh semangat.
Salah satu momen paling berkesan bagi Jens adalah ketika ia mencetak gol debutnya untuk timnas U19 Indonesia dalam pertandingan penyisihan melawan Filipina. Pertandingan perdana melawan Filipina. Saya bermain selama 20 menit mencetak gol perdana saya, ujarnya. Jens menggambarkan perasaan tersebut sebagai sesuatu yang sangat mengesankan dan tidak dapat dipercaya. Pada pertandingan berikutnya melawan Kamboja, Jens bermain selama 45 menit pada babak kedua. Meskipun ia tidak mencetak gol, ia merasa permainan timnya cukup baik dan mereka berhasil meraih kemenangan. Saya tidak mencetak gol, namun kami unggul penguasaan bola. Kami menang, ujarnya. Dalam pertandingan ketiga melawan Timor Leste, Jens tampil menonjol dengan mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist yang memastikan timnas U19 Indonesia lolos ke babak semifinal. Pertandingan yang sulit dipercaya, saya mencetak 2 gol, menyediakan 3 assist dan kami lolos ke babak semifinal, katanya dengan penuh kebanggaan. Jens kemudian menjalani derby serumpun melawan Malaysia, yang menurutnya merupakan pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang juga penting melawan Malaysia. Malaysia saya pikir tim yang bagus sebagai kesatuan, tampil sangat baik, ujarnya. Meski Malaysia tampil solid, timnas U19 Indonesia berhasil menang 1-0 dan Jens merasa sangat senang dengan kemenangan tersebut. Memasuki final melawan Thailand, Jens mengakui bahwa ia merasa gugup. Namun rasa gugupnya menghilang saat lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dikumandangkan di stadion. Kami melaju ke final dan amat terasa emosional. Saya sedikit gugup karena tiket terjual habis di stadion, ungkap Jens. Namun ketika Indonesia Raya dikumandangkan, saya menanggalkan rasa gugup saya di pundak dan saya tidak lagi merasa gugup ketika laga dimulai, tambahnya. Keberhasilan timnas U19 Indonesia meraih juara pada final tersebut berkat gol tunggal yang dicetak oleh Jens Raven. Setelah peluit akhir dibunyikan, Jens tidak bisa menahan emosinya dan tampak menangis. Dan kemudian ketika peluit akhir ditiupkan, rasanya mengagumkan. Teramat emosional. Jika Anda menyaksikannya, saya menjatuhkan air mata, ujarnya dengan penuh haru. Jens mengungkapkan betapa luar biasanya pencapaian ini sebagai turnamen perdana resmi bersama timnas U19 Indonesia. Kebanggaan Jens semakin meningkat ketika orang tua beliau turut hadir dan menyaksikan langsung pertandingan. Orang tua saya turut hadir dan mereka menyaksikan laga kontra Malaysia di mana kami lolos ke final. Mereka begitu terkesan dengan publik yang hadir di sana, kenangnya. Jens juga menyebutkan betapa bahagianya ia melihat orang tuanya turun ke lapangan setelah laga final dan berfoto dengan trofi. Saya begitu bangga pada tim saya, staf kepelatihan, dan negara ini memperoleh capaian ini. Saya harap kami dapat memperoleh lebih banyak capaian di masa depan, tutup Jens Raven dengan penuh harapan dan tekad untuk masa depan sepak bola Indonesia.